Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Anak-anakku yang Allah muliakan dan Ustaz cintai, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat, bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan juga mudah-mudahan keluarga antum, orang tua, ayah, ibu, abi, umi, saudara-saudara, tetap semuanya sehat walafiat. Dan kita memohon kepada Allah agar mudah-mudahan COVID ini tidak lama lagi segera Allah cabut, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita menghadapi Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kita bisa dengan baik, sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Amin. Baik, berjumpa lagi dengan materi Thaqafah Islamiyah. Ya, insya Allah pada hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang saya harus memahami syarat baiat dan keanggotaan. Dan ini merupakan materi yang terakhir, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa disimak. Diulang lagi, judul hari ini yaitu saya harus memahami syarat baiat dan keanggotaan. Baiklah. Pertama, pengertian baiat, ya. Jadi baiat adalah janji setia dan siap mentaatinya. Janji setia yang senantiasa siap ditaati, itu namanya atau maksud baiat. Kemudian hukum baiat, apa sih hukumnya? Baiat itu hukumnya adalah sunnah, ya. Karena para rasul dan sahabat juga melaksanakan baiat atau melakukan baiat, ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW terjadi ada baiatul aqobah pertama, baiatul aqobah kedua, bahkan ada juga baiatul ridwan. Jadi sekali lagi hukum baiat adalah sunnah, ya. Bahkan ada yang menyebutkan wajib. Kemudian apa sih hukumnya? Taat kepada pimpinan. Jadi hukumnya adalah wajib. Jadi seorang anggota wajib taat kepada pimpinan. Tentunya selama pimpinan itu tidak mengajak bermaksiat kepada Allah. Selama pimpinan itu tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taat kepada pimpinan. Berikutnya rukun baiat atau arkanul bai'ah menurut Imam Hasan Al-Banna, ya. Jadi rukun baiat itu ada 10. Ustaz ulangi, rukun baiat atau arkanul baiat menurut Imam Hasan Al-Banna ada 10. Yang pertama al-fahmu, ya. Yang pertama al-fahmu. Yang kedua al-ikhlas, yaitu al-ikhlas. Yang ketiga al-amal. Yang ketiga al-amal. Yang keempat al-jihad. Al-jihad. Yang kelima at-tadhiyah. Yang kelima at-tabhiyah. Yang keenam at-ta'ah. At-ta'ah. Yang ketujuh as-sabat. As-sabat. Yang kedelapan at-tajarrud. At-tajarrud. Yang kesembilan al-ukhuwah. Al-ukhuwah. Dan yang ke-10 as-thiqah. As-thiqah. Jadi arkanul bai'at ada 10. Al-fahmu, al-ikhlas, al-amal, al-jihad, at-tadhiyah, at-ta'ah, as-sabat, at-tajarrud, al-ukhuwah, dan as-thiqah. Inilah 10 arkan baiat menurut Imam Hasan. Baik, al-fahmu yang pertama. Apa sih maksudnya? Yaitu meyakini bahwa fikrah yang kita pilih merupakan fikrah Islami. Jadi sekali lagi kita harus memahami bahwa fikrah yang kita pakai, yang kita gunakan adalah fikrah Islami. Makanya untuk menjadi faham secara utuh, maka perlu memahami Islam dalam lingkup minimal 20 prinsip dasar. Jadi Hasan Al-Banna memberikan prinsip dasar minimal ada 20 yang harus dipahami oleh seorang da'i. Insyaallah nanti akan
dijelaskan secara khusus tentang 20 prinsip dasar Imam Hasan al-Banna tentang al-fahmu. Yang kedua, al-ikhlas. Al-ikhlas yaitu maksudnya setiap ucapan, perbuatan dan jihad seorang muslim hanya ditunjukkan untuk Allah semata, tanpa tendensi mencari keuntungan, penampilan, kehormatan ataupun gelar. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu semua perilaku kita, ucapan, perbuatan, jihad hanya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan mencari keuntungan, gelar ataupun penampilan. Oleh karenanya, manakala kita memiliki sikap seperti ini, maka kita menjadi pejuang fikrah dan akidah, bukan pejuang kepentingan dan keuntungan. Jadi sekali lagi, tatkala seorang melaksanakan dengan ikhlas seperti yang sampaikan tadi, maka dia menjadi pejuang fikrah dan akidah, bukan pejuang kepentingan dan keuntungan. Atau dengan bahasa lain, bukan pejuang nasi bungkus. Ya, baik. Yang ketiga, al-amal. Yang dimaksud dengan amal adalah memperbaiki diri sendiri, membangun keluarga muslim, membimbing masyarakat, membebaskan negara, meluruskan pemerintahan, sehingga benar-benar islami semuanya, ya. Dari mulai pribadi sampai pemerintahan. Dan kita berjuang membangun kembali struktur global umat Islam, serta menjadi sokong guru dunia dengan menyebarkan Islam di seluruh pelosok negeri. Ya, inilah yang disebut dengan amal. Bahkan Hasan al-Banna menyebutkannya ada alfabeta kerja dakwah, ya, itu ada 7. Ya. Insya Allah lain kali akan. Yang keempat, al-jihad. Apa sih yang dimaksud dengan al-jihad? Jihad merupakan kewajiban permanen yang terus berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man mata walam yaghzu walam yuhadits nafsahu bighazwin mata ala syu'batin nifaq. Barang siapa yang mati, meninggal, kemudian dia belum berperang, bahkan belum menyatakan dirinya ingin berperang, maka dia mati dalam bagian munafik. Dalam hadis lain, man mata walam yaghzu walam yuhadits nafsahu bighazwin mata maytatan jahiliyah. Jadi orang yang tidak berperang dan tidak ingin berperang, nah itu matinya mati jahiliyah. Ya. Maka jihad, ya, merupakan hal yang sangat permanen dan wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Baik, yang kelima, at-tadhiyah. Apa sih at-tadhiyah itu? Yaitu mengorbankan diri, harta, waktu, dan kehidupan, serta segala sesuatu yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan yang mulia ini, masih ingat nggak tujuan kita? Yaitu bagaimana mengarahkan manusia agar menyembah Allah dalam berbagai kondisi, situasi, baik individu ataupun kelompok, ya, dengan melandaskan Quran dan Sunnah. Ya. Nah, itu tujuannya kan. Nah, untuk mencapai itu, maka kita harus rela mengorbankan semua yang kita miliki. Ya. Harta, waktu, diri, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan at-tadhiyah. Mungkin kalau bahasa kitanya adalah pengorbanan. Baik, yang keenam, at-ta'ah. At-ta'ah. Ya. Yaitu mematuhi dan melaksanakan perintah dalam keadaan susah maupun senang, ketika bersemangat maupun malas. Artinya yang dimaksud dengan ta'ah, melaksanakan perintah pimpinan dalam berbagai kondisi dan situasi, ya. Baik dalam keadaan bahagia ataupun sedih, senang ataupun susah, bahkan semangat ataupun malas, tetap melaksanakan perintah tersebut. Itulah ta'ah. Yang ketujuh, as-sabat. As-sabat, yaitu seorang pejuang tetap berbuat dan berjihad untuk mencapai tujuannya, sekalipun harus menghabiskan waktu yang cukup lama dan bertahun-tahun sampai menemui ajalnya. Jadi sahabat itu tetap eksis, istiqomah dalam berdakwah. Jadi tidak terpengaruh, terganggu oleh kondisi diri dan situasinya. Baik, yang kedelapan, at-tajarrud.
At-tajarrud adalah kita percaya dengan fikroh secara total dan tidak tergoda dengan pemikiran atau fikroh ya, atau ketokohan siapapun, karena fikroh kita merupakan fikroh yang lebih baik, ya, lebih komprehensif dan lebih tinggi derajatnya. Jadi sekali lagi, kita memiliki fikroh yang sangat baik, maka kita tidak boleh mengambil fikroh-fikroh yang lain. Murni punya kita saja. Itu namanya tajarrud. Ya. Allah berfirman, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah Allah itu, coba siapa yang lebih baik lagi dari sibghah Allah? Tidak ada. Ya. Jadi celupan Allah itu sungguh sangat baik. Karena beliau, Allah, zat yang maha tinggi. Yang ke-9, al-ukhuwah. Ya. Al-ukhuwah, yaitu maksudnya bahwa hati dan jiwa para pejuang itu hanya terikat dalam ikatan akidah. Ya. Jadi bukan ikatan yang lain, bukan fulus, bukan jabatan, bukan pekerjaan, tapi ikatan akidah. Kenapa? Karena akidah merupakan ikatan yang paling kuat dan tak ternilai harganya. Ini yang disebut dengan urwatul wuthqa. Ya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Berikutnya as-siqah. As-siqah yang terakhir. Siqah adalah seorang anggota menaruh kepercayaan kepada pimpinannya, baik terhadap kemampuannya maupun keikhlasannya, dengan kepercayaan yang mendalam, sehingga melahirkan rasa cinta, hormat, dan patuh. Jadi sekali lagi, siqah inilah yang akan membuat seorang istiqomah dalam berjamaah, istiqomah dalam berkomitmen. Manakala siqah ini luntur, maka dia akan keluar dari jamaah tersebut, akan keluar dari harakah Islamiyah tersebut. Ya. Itulah 10 rukun bai'at menurut Imam Hasan. Baik, demikian yang bisa disampaikan untuk saat ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.